Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau kasih kalian rekomendasi lagi, lebih tepatnya rekomendasi buku-buku yang bisa dibaca secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Sebenarnya gue udah pernah bikin kan video satu ini, maksudnya video rekomendasi Ipusnas. Tapi kali ini gue mau bikin dengan tema yang beda gitu ya, karena kita udah masuk ke bulan Oktober yang mana Halloween. Maka dari itu gue pengen ngerekomendasiin kalian bacaan-bacaan horor yang bisa kalian baca di aplikasi Ipusnas. Gue akan ngasih kalian 3 rekomendasi novel horor. Tapi gue juga minta untuk kalian kalau kalian nemu gitu judul-judul horor lain di Ipusnas yang sekiranya menarik, kalian bisa tambahin judul-judul tadi di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja video rekomendasinya. Yang pertama, gue akan buka dengan satu novel horor yang menurut gue bisa atau akan dengan sangat mudah dibaca oleh pembaca-pembaca yang masih remaja mungkin ya. Yaitu Journal of Terror Kembar, karya dari Mas Sweta Kartika. Nah, untuk audiens gue, kalian tuh sebenarnya terpecah jadi 2 bagian gitu ya, antara teman-teman yang baca komik lokal atau komik lah, dan teman-teman yang baca novel. Untuk teman-teman Sudut Koma yang familiar dengan komik gitu ya, terutama komik lokal, mungkin kalian nggak akan asing dengan nama Mas Sweta Kartika ini, karena ya beliau namanya udah besar lah dalam ranah perkomikan lokal. Itu satu hal yang teman-teman membaca novel mungkin nggak tahu. Nah, jadi Mas Sweta ini sebenarnya komikus, dan kebetulan beberapa tahun terakhir tuh dia ngeluarin beberapa novel. Salah satunya tuh ini, Journal of Terror, yang menceritakan tentang tokoh utamanya yaitu Prana, yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk di dunia seberang melalui mata kembarannya yang meninggal. Jadi sebenarnya Prana ini merupakan bayi kembar gitu ya, tapi dalam proses kelahirannya saudaranya tidak selamat. Maka dari itu subjudulnya Kembar. Dan melalui mata saudara kembarnya tadilah Prana bisa melihat hal-hal dari dunia lain. Buku ini bisa dibilang antologi, walaupun nggak seperti cerita antologi lainnya yang biasanya cerita-ceritanya akan beda, bahkan bisa oleh beberapa penulis gitu. Buku satu ini tuh antologi dari satu penulis dari satu karakter yang sama. Seperti judulnya, buku satu ini merupakan sebuah jurnal yang dituliskan oleh Prana mengenai berbagai kejadian mistis yang dia alami gitu. Gue akan ngebahas judul satu ini di video pembahasan khususnya karena banyak yang pengen gue sampaikan. Tapi untuk di video rekomendasi ini mungkin cukup itu aja ya. Mungkin kalau gue mau nambahin, kepenulisannya Mas Sweta dalam buku ini tuh berasa YA banget. Itu juga jadi alasan kenapa gue ingin merekomendasikan buku satu ini. Karena gue jujur nggak menemukan banyak novel YA yang horor gitu. Entah emang jarang atau mungkin karena pengetahuan literasi gue yang belum sejauh itu. Tapi gue lebih mengasosiasikan YA itu ke fantasi atau distopian. Lebih banyak bacaan YA yang arahnya tuh ke sana. Nah, karena kebetulan gue ngerasa gaya kepenulisan dari Mas Sweta di novel satu ini tuh YA banget, dan kebetulan horor, itu jadi satu kombinasi yang unik gitu, sehingga gue pengen merekomendasikan buku satu ini ke kalian. Buku ini sebenarnya udah ada 2, tapi gue baru baca buku pertamanya gitu ya. Selain itu, buku ini sebenarnya banyak banget adaptasinya. Ada yang versi komik, ada yang versi novel, bahkan ada seriesnya, TV series gitu. Gue nggak tahu sih tayangnya di mana. Gue belum nonton juga, tapi yang jelas gue penasaran dengan judul satu ini karena karya dari Mas Sweta lain, yaitu Komik Kemalah, yang merupakan komik horor lokal yang namanya lumayan besar gitu ya di webtoon. Nah, di season ketiga tuh muncul karakter si Prana ini ke dalam cerita Kemalah. Nah, karena gue penasaran gitu ya dengan background story-nya si Prana ini gimana, jadilah gue baca novelnya. So ya, itu untuk judul pertama, Journal of Terror Kembar. Judul kedua merupakan satu novel horor lokal lagi yang berkaitan dengan tema kuliner mungkin, yaitu Midnight Restaurant dari Daniel Ahmad. Novel satu ini menceritakan tentang kisah beberapa tokohnya yang mempunyai pengalaman yang ya sesuai temanya gitu, horor, yang berkaitan dengan sebuah restoran. Nah, ini mungkin yang jadi pembeda gitu ya dari buku sebelumnya.
di bukunya Daniel Ahmad ini lebih ke kumpulan cerita dari beberapa tokoh yang berbeda yang saling berkaitan dengan restoran ini gitu. Nama restorannya yaitu Hangga Reksa. Dia merupakan sebuah restoran dengan bangunan lama gitu, bangunan Belanda. Dan satu cerita yang bikin gue penasaran gitu sama novel ini pada awalnya adalah kisah salah satu tokohnya yang datang ke restoran. Dan karena novel ini novel horor, tentunya hal-hal aneh mulai terjadi. Orang-orang di dalam restoran mulai jatuh tersungkur setelah makan makanannya, kayak satu persatu gitu. Kemudian karena panik, si tokoh ini tuh akhirnya lari keluar restoran. Dan yang bikin gila adalah setelah dia menoleh kembali ke restoran tadi, ke restoran Hangga Reksa, restorannya tuh tutup. Tempatnya gelap, orang-orangnya nggak ada, dan ya tutup. Terus tadi itu apa? Itu sih satu cerita aja yang itu tadi udah bikin gue penasaran gitu sama novel ini pada awalnya. Dan dari hook itu aja udah bisa bikin gue untuk rekomendasiin buku satu ini ke kalian. So ya, buku kedua Midnight Restaurant. Buku terakhir yang ingin gue rekomendasikan untuk jadi bahan bacaan kalian di bulan Oktober dan di Halloween kali ini adalah At the Mountain of Madness and Other Stories karya H.P. Lovecraft. Ini gue taruh di akhir karena mungkin ini yang paling gue suka. Tapi di saat bersamaan ini tuh niche banget karena nggak seperti novel-novel yang pada umumnya gitu, novel-novel horor pada umumnya. H.P. Lovecraft ini sendiri bisa dibilang sebagai bapak dari horor kosmik atau cosmic horror, atau istilah lainnya tuh Lovecraftian horror. Yang mana satu genre horor yang lebih gue prefer gitu daripada genre horor lainnya. Lovecraftian horror lebih berpusat pada ketakutan tertua, yaitu the fear of the unknown. Jadi mungkin walaupun ada satu entitas yang kita takuti gitu di sepanjang kumpulan cerita buku ini, tapi kita tuh nggak pernah benar-benar tahu gitu apa sih hal ini. Hal-hal yang kita takutin tuh apa, bentuknya tuh gimana, itu kita nggak akan tahu konkretnya. Dan walaupun kita nggak punya sosok saklek gitu ya yang kita takutin, kayak mungkin di novel lain kita takut pada satu entitas gitu, zombie gitu misalnya. Nah di sini tuh enggak, kita tuh tahu ada satu entitas yang kita takutin, tapi sekali lagi kita nggak benar-benar tahu itu gimana jelasinnya sih. Yang jelas cerita akan disampaikan atau unsur-unsur horor dan entitas tadi akan dideskripsikan dengan deskriptif tapi juga abstrak. Yang kalau gue bilang sih, bagaimana kalau manusia mendeskripsikan sesuatu yang udah di luar nalar manusia itu sendiri gitu. Mungkin gue akan ngasih pancingan ini sih ke kalian, karena sejujurnya cosmic horror itu agak susah buat gue deskripsikan dan gue bahas gitu. Kalau kalian familiar dengan Bird Box ataupun Annihilation mungkin. Nah, kedua judul satu itu yang udah ada adaptasi filmnya, itu cukup menggambarkan cosmic horror itu seperti apa. Apalagi di Bird Box kan. Kalian nggak tahu kan itu monsternya gimana, karena nggak pernah ada monsternya, nggak pernah ada visualnya. Tapi terornya masih ada nonetheless. Dan genre horror seperti ini itu merupakan anak dari H.P. Lovecraft. Dan maka dari itu gue pengen ngerekomendasiin buku ini ke kalian, karena ya bisa jadi hal yang fresh gitu. Kalau kalian lagi nyari bahan bacaan Halloween gitu ya, yang beda dari mungkin horor-horor konvensional yang lebih umum kita temukan, buku At the Mountain of Madness and Other Story ini bisa jadi referensi dan rekomendasi buat kalian. So ya, mungkin itu aja rekomendasi buku-buku horor di Ipusnas kali ini. Silakan langsung meluncur ke sana, ke Ipusnas, baca secara legal, secara gratis. Dan sekali lagi untuk teman-teman kalau punya rekomendasi bacaan horor lainnya, bisa langsung komen aja di kolom komentar bawah. Kita saling ngasih referensi dan rekomendasi untuk bacaan Halloween kali ini. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.